Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita akan datang lebih lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita yang sudah mempersiapkan hidup kita, mari kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan ya Tuhan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan hadir bersama-sama dengan kami semua di tempat kami masing-masing Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan melawat kami. Biarlah Tuhan akan memberikan kami kekuatan dan kami mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, pujian yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menganggap pujian kami kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita terus menganggap pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ada
Bapa, semua karena kemurahan Tuhan kami ada sampai saat ini. Kami lebih lagi mau naikkan pujian kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengangkat pujian kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saya undang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Dalam Tuhan, haleluya. Kami mau lebih lagi mempersiapkan hati kami Tuhan untuk ditaburkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya seperti pujian kami mengatakan, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang kuasa, yang akan menolong hidup kami Tuhan, semuanya Bapa, setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menganggap pujian ini sebagai doa kami, sebagai iman kami kepada Tuhan, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar, Allah yang memiliki kuasa. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terimalah ya Bapa persembahan kami ini sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu, yang berkenan ya Tuhan. Terlebih hidup kami sebagai persembahan yang hidup ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Berilah kami telinga seperti murid yang tidak hanya mendengar tetapi juga melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Melalui hamba-Mu Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, dan biarlah Tuhan yang akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, umat Tuhan. Saya yakin pada hari ini saudara semua dalam keadaan yang penuh sukacita dan bersiap untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya ketika saudara berdoa sambil mendengar firman Tuhan, Roh Kudus akan membuka satu pengertian yang indah buat umat Tuhan. Dan pada hari ini saya akan memberikan satu tema, ingatlah dan renungkanlah perbuatan Tuhan. Kita akan membaca dalam kitab Mazmur 77 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Pemazmur, saudara-saudara, hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan kita pencipta langit bumi dan segala isinya. Dan Tuhan kita hidup, berkuasa. Oleh sebab itu pemazmur berkata, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan dari zaman purbakala. Perbuatan-perbuatan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan. Sebab Tuhan kita dahsyat, saudara-saudara. Coba katakan sama-sama saya, Tuhan saya dahsyat. Amin. Saudara-saudara, perbuatan yang dahsyat, perbuatan yang luar biasa dikerjakannya. Dan hari ini saya mau beritahu kepada saudara-saudara, karya Tuhan yang paling dahsyat dan paling luar biasa. Ini yang gak boleh kita lupakan bersama-sama. Pekerjaan Tuhan yang paling besar, yang gak boleh kita lupakan, yaitu penebusan. Katakan sama-sama saya, penebusan. Amin. Penebusan ini gak boleh kita lupakan. Karyanya yang luar biasa. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia datang ke dalam dunia ini untuk satu tujuan, yaitu menebus dosa kita, menebus dosa saya, menebus dosa seluruh dunia ini. Ini luar biasa saudara-saudara. Tidak ada bandingannya. Ini karya yang dahsyat, yang gak pernah boleh saya dan saudara lupakan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Anda dan saya ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi kita semua ditebus dengan darah yang mahal.
Coba kita baca dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita ditebus bukan dengan barang fana. Emas dan perak itu nilainya dahsyat saudara-saudara, nilainya cukup tinggi dalam dunia. Tetapi kita jauh, ditebus jauh dari emas dan perak nilainya, yaitu dengan darah anak domba Allah yang tak bercacat celah itu, yang dikorbankan, yang dicurahkan di atas Golgota di kayu salib, supaya dosa kita, kejahatan kita, pelanggaran kita ditebus, saya dan saudara diampuninya, dan kita beroleh hidup yang kekal. Ini yang gak boleh kita lupakan saudara-saudara. Ini yang harus senantiasa kita ingat. Ini yang harus senantiasa kita renungkan dalam kehidupan kita. Kekristenan itu intinya adalah penebusan oleh darah Yesus Kristus. Keselamatan oleh Yesus Kristus buat kita semua. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, di samping kita ditebus, kita diselamatkan, dosa kita diampuninya. Dosa sebanyak apapun, dosa sebesar apapun, kalau saya dan saudara-saudara mau datang kepada Yesus, dengar, perhatikan baik-baik umat Tuhan. Kalau saya dan saudara mau datang kepada Yesus, masa lalu kita begitu najis, kehidupan kita begitu kotor. Tapi saat Anda datang kepada Yesus, dosamu diampuninya. Haleluya. Kita membaca dalam kitab Yesaya 1 ayatnya yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, saudara-saudara, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Masa lalu kita, masa lalu umat Tuhan, mungkin ada yang begitu kotor, mungkin ada yang begitu buruk, najis. Tuhan datang ke dalam dunia ini, dosamu yang merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Saudara-saudara, ini luar biasa. Ini yang harus kita ingat-ingat. Pengorbanannya di atas kayu salib, penebusan karyanya yang luar biasa itu. Bapak Ibu saudara-saudara, di samping dosa kita diampuni, di samping dosa kita diampuni, ada satu kabar baik buat kita pada hari ini. Ikatan-ikatan dosa kita yang mengikat umat Tuhan ke
Ketika saudara datang kepada Tuhan Yesus, dosa saudara diampuni, ikatannya juga dilepaskan. Saudara-saudara, dosa itu mengikat. Ikatannya sangat kuat. Gak akan lepas. Gak akan bebas. Saudara-saudara, orang yang terikat dengan hal yang kecil, saya ambil contoh seperti merokok. Bukankah merokok berbahaya buat kesehatan? Bukankah pemerintah sudah menunjukkan itu? Setiap iklan-iklan, setiap baliho spanduk yang ada hubungan dengan rokok selalu ditulis membahayakan kesehatan, mengakibatkan serangan jantung, mengakibatkan impoten, mengakibatkan macam-macam sakit paru-paru, gangguan janin kehamilan, dan seterusnya. Bukankah ini sangat membahayakan? Tapi yang terjadi ketika orang mulai diikat oleh rokok, mulai mencoba-coba untuk merokok. Awalnya dimulai dengan coba-coba, tapi lama-kelamaan menjadi satu ikatan. Dan ikatan itu sangat kuat, saudara-saudara. Bertambah terus, bertambah terus. Mungkin dulu satu hari 2 batang, 3 batang, 5 batang, naik terus. 1 bungkus, bisa lebih, dan seterusnya. Ini ikatan yang sangat kuat. Kadang-kadang orang berkata begini, kalau enggak merokok, pikiran saya jadi buntu, saya enggak bisa berpikir. Saudara-saudara, ada orang yang berkata mending gak makan, asal tetap merokok. Padahal sudah jelas, pemerintah mengatakan mengganggu atau berbahaya buat kesehatan. Tapi yang namanya ikatan itu sangat kuat, saudara-saudara. Kabar baik pada hari ini, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Jikalau anak itu memerdekakan saudara, maka umat Tuhan dimerdekakan dari ikatan-ikatan itu. Yang percaya katakan amin. Saya akan bacakan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-36. Kita akan dengar pembacaan ini. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini kabar baik buat kita. Di samping Yesus mengampuni dosa kita, di samping Yesus menebus dosa kita, Yesus membebaskan kita dari segala ikatan-ikatan dosa. Orang yang hidup dalam percabulan atau perzinahan, ini mungkin bisa lepas, sulit bisa lepas. Karena itu mengikat. Orang yang terikat dengan kebencian, karena mungkin pernah disakiti, karena mungkin pernah dihina, pernah dirugikan, pernah difitnah, bencinya luar biasa terhadap seseorang. Dan ketika lihat muka orang tersebut, menjadi gak enak hati. Tapi ada kabar baik hari ini, Bapak Ibu Saudara dengar, para pemuda-pemudi juga dengar baik-baik. Jikalau anak itu, Yesus memerdekakan saudara, maka merdekalah saudara dengan sesungguhnya. Terimalah itu, alamilah itu. Ini karya yang luar biasa.
Berapa banyak kesaksian-kesaksian orang yang terikat bisa dilepaskan. Ada satu jemaat saudara-saudara, satu hari 4 bungkus rokok, hampir 50 batang dia merokok satu hari. Satu kali waktu orang ini mau dibaptis, orang ini belum percaya Yesus, dia datang ke gereja dan dia berkata, "Pak Pendeta, saya mau dibaptis." Dia dibaptis satu keluarga, saudara-saudara. Suami, istri, dan anak-anak. Biasa kami sebelum dibaptis ada pembimbingan sebelum baptisan air. Agar jelas tujuan dibaptis, mengapa dibaptis, dan seterusnya. Saya mengajar itu kepada beberapa saudara-saudara. Dan dalam satu materi yang saya sampaikan, yaitu Injil Yohanes 8:36. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, merdekalah kamu dengan sesungguhnya. Saya mendoakan bapak ini dan dia berkata begini, "Wah, saya terikat oleh rokok." Saudara-saudara, saya percaya ketika berdoa ada kuasa Allah yang bekerja. Ada hadirat Allah yang turun. Beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, suami istri ini rajin beribadah bersama-sama dengan anak-anaknya. Beberapa minggu kemudian istrinya, waktu kita selesai ibadah, pulang kami bersalam-salaman, saudara-saudara. Waktu itu belum pandemi, jadi kami bersalam-salaman. Istrinya berkata begini, "Pak Pendeta, saya heran loh. Suami saya pada saat setelah didoakan pada malam itu, suami saya gak merokok satu batang pun sampai hari ini." Wow, Tuhan membebaskan. Kalau Tuhan membebaskan bapak ini, Tuhan juga membebaskan umatnya. Yang percaya katakan amin. Terimalah, Tuhan membebaskan kita. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, merdekalah kamu dengan sesungguhnya. Saudara-saudara, perbuatan-perbuatan Tuhan amat indah. Tadi saya cerita tentang penebusan. Ini karya yang luar biasa. Saya juga ceritakan tentang bagaimana kelepasan dari dosa. Ini karya Tuhan, perbuatan Tuhan yang dahsyat. Tapi bukan hanya itu, ada banyak hal yang lain yang Tuhan juga kerjakan dalam diri saudara-saudara. Contoh, sakit saudara disembuhkan. Ayo kita ingat-ingat perbuatan Tuhan ini. Ada di antara saudara yang mendengarkan pemberitaan firman hari ini, saudara pernah mengalami sakit dan Tuhan datang menyembuhkan saudara. Ingat-ingatlah terus, itu perbuatan-perbuatan Tuhan. Bahkan diceritakan saudara-saudara dalam ayat yang ke-13, "Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu itu." Pasal 77 Mazmur ayat yang ke-13. Menyebut-nyebut, menceritakan kesembuhan dari sakit. Saya yakin ini menjadi pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita. Kesembuhan penyakit itu seperti roti untuk anak. Saudara sebagai anak minta roti sama bapak,
Bapa memberi roti, kesembuhan penyakit, itu adalah bagian dalam hidup kita. Ingat-ingat itu. Letih lesu dan berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Satu kali saudara mungkin mengalami letih lesu, beban saudara begitu berat di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini. Tapi Tuhan memberikan kelegaan dalam hidup kita. Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidup saudara-saudara. Tuhan memberikan pertolongannya yang gak pernah terlambat. Oh, ingat-ingatlah akan karya Tuhan ini, akan perbuatan Tuhan ini. Marilah kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat yang ke-28. Bukankah ini perbuatan-perbuatan ajaib daripada Tuhan? Saudara, apalagi Tuhan memberikan kekuatan pada saat kita lemah. Bukankah ini perbuatan ajaib Tuhan? Kita ingat-ingat ini. Bahkan Tuhan memberikan kita keberhasilan secara jasmani. Saya akan bacakan satu ayat Ulangan 28 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Ulangan 28, 12 dan 13. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ada di antara saudara yang juga mengalami hal ini. Secara usia mungkin saudara masih muda dibandingkan dengan senior-senior saudara dalam tempat pekerjaan saudara. Tuhan angkat saudara tinggi, melebihi para senior. Ingatlah, itu bukan karena kehebatan saudara, bukan karena kepintaran saudara, bukan karena kemampuan saudara, tapi anugerah Tuhan. Ingat-ingatlah, bukankah ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, yang harus kita ingat-ingat dan yang harus kita sebut, yang harus kita beritakan agar nama Tuhan dipermuliakan. Ada tangan Tuhan di atas saudara, ada berkat Tuhan yang menyertai saudara-saudara. Saudara, Tuhan bisa angkat tinggi-tinggi. Yusuf di Mesir, dia seorang budak, dia seorang warga negara asing. Yusuf juga seorang narapidana. Bukan karena Yusuf hebat atau pintar, tapi ada tangan Tuhan yang menyertai Yusuf sehingga Tuhan angkat tinggi-tinggi Yusuf. Saya berdoa buat saudara-saudara yang mengikuti ibadah. Ada tangan Tuhan yang sama, yang juga akan mengangkat saudara tinggi-tinggi. Ingat-ingatlah akan perbuatan-perbuatan Tuhan ini. Saudara-saudara, begitu banyak. Apalagi pertolongan Tuhan dalam keluarga, dalam rumah tangga kita. Kita ingat. Kita terhindar dari kecelakaan, kita ingat. Dan ada banyak hal yang lain. Saudara-saudara, ingat dan renungkanlah itu. Kecenderungan orang lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi hari ini saya selalu mengatakan, ayo umat Tuhan, ingat, jangan lupakan itu.
Ulangan 32 ayat yang ke-15. Lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Setelah diberkati, setelah berkecukupan, setelah berkelimpahan, nggak ingat akan Tuhan, lupa akan Tuhan. Banyak orang menganggap itu hasil kerja keras, hasil kelihayan dan kepintarannya. Oh Tuhan, tolonglah umat-Mu. Itu semua anugerahnya Tuhan dalam hidup saya dan dalam hidup saudara. Jangan lupa. Saudara-saudara, yang kedua, kecenderungan orang lupa. Yang pertama lupa. Yang kedua, nggak tahu terima kasih kepada Tuhan. Sekali lagi, kecenderungan orang yang pertama, lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang kedua, nggak tahu terima kasih. Ada 10 orang kusta minta tolong sama Tuhan. Tuhan Yesus, semuanya disembuhkan. 1 orang saja yang kembali datang kepada Yesus mengucap terima kasih. Yang 9 enggak. Saudara termasuk yang mana? Yang 1 orang yang tahu berterima kasih atau yang 9 yang enggak tahu berterima kasih? Saudara-saudara, masa-masa yang sulit ini dinubuatkan dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan dikatakan di situ, orang tidak tahu terima kasih. Coba kita membaca 2 Timotius 3 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu berterima kasih. Pada akhir zaman banyak orang yang gak tahu terima kasih. Tadi Yesyurun setelah gemuk dia menyepak ke belakang. Lupa. Banyak orang lupa, banyak orang yang gak tahu terima kasih. Tapi umat Tuhan hari ini bukan umat Tuhan yang lupa akan kebaikan Tuhan. Bukan umat Tuhan yang gak tahu berterima kasih. Tetapi umat Tuhan yang ingat akan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Untuk senantiasa kita ingat, untuk senantiasa kita merenungkan kebaikan Tuhan. Yang pertama, ucapkanlah syukur senantiasa. Terus ngucap syukur. Bangsa Israel setelah ditolong keluar dari bahaya maut, depan laut, belakang orang Mesir, tentara Firaun, tidak bisa lolos. Tapi ada tangan Tuhan yang luar biasa menolong umatnya Israel. Sehingga bisa menyeberangi laut di tanah yang kering. Ini lewat beberapa hari kemudian. Mereka kurang air. Mereka sungut-sungut. Mereka marah. Gak ingat berapa hari yang lalu ditolong dari maut. Dilepaskan dari maut. Gak ingat. Bersungut-sungut. Marilah umat Tuhan. Yang pertama,
Selalulah untuk kita semua bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, ucapkanlah syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara-saudara, yang kedua, supaya kita ingat terus, kasihilah Tuhan Allahmu. Kita membaca dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, hari ini saya mengajak semua umat Tuhan mengasihi Tuhan bukan dengan separuh hati, bukan dengan seperempat hati, tapi dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Sebulat-bulatnya, sepenuh-penuhnya kita mengasihi Tuhan. Orang yang seperti ini akan terus-menerus ingat akan kebaikan Tuhan. Meskipun di tengah-tengah kesulitan yang harus dihadapinya. Meskipun di tengah-tengah kesukaran, tekanan yang harus dialaminya. Orang seperti ini, karena dia mengasihi Tuhan, dia terus ingat akan segala kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, Sadrak Mesak Abednego berkata, Allah yang kami puja sanggup tolong kami. Tapi seandainya pun dia enggak tolong, kami tetap tidak akan memuja patung yang Tuanku dirikan itu. Apapun yang terjadi, mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Yang mau mengasihi Tuhan katakan sama-sama saya amin. Haleluya. Saudara-saudara, yang ketiga, membalas kebaikan Tuhan. Bukan hanya mengucap syukur, bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi membalas kebaikan Tuhan. Raja Daud, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia mau membalas kebaikan Tuhan. Dia tahu karyanya Tuhan dalam hidupnya. Tuhan mengangkat dia begitu tinggi dari gembala kambing domba yang hanya 2-3 ekor itu menjadi pemimpin atas Israel, menjadi raja atas Israel. Daud menyadari itu semua anugerahnya Tuhan yang luar biasa. Dia ingat akan karyanya Tuhan. Dia ingat akan perbuatannya Tuhan. Tapi bukan sampai di situ saja. Dia mengucap syukur. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan dia mau balas segala kebaikan Tuhan itu. Segenap kemampuannya. Kita akan membaca, perhatikan baik-baik ayat-ayat itu dalam 1 Tawarik 29. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Lihat apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Tuhan melarang dia untuk membangun bait Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia menyiapkan dengan segenap kemampuannya persediaan-persediaan yang diperlukan untuk rumah Allahnya, untuk bait Allahnya. Emas untuk barang-barang
emas, perak, untuk barang-barang perak, dan seterusnya. Dengan segenap kemampuannya. Karena Daud sadar siapa dia. Tuhan angkat dia. Tuhan permuliakan dia. Balas kebaikan Tuhan dengan apa yang kita mampu lakukan, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ketiga lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan ada ekstra lagi yang Daud berikan, yang Daud kerjakan. Karena cintaku kepada rumah Allahku. Ayo umat Tuhan, karena cinta saudara kepada Tuhan, saudara enggak berdiam diri. Saudara mau ikut ambil bagian, berkarya, berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kadang-kadang di tengah-tengah masa yang sulit ini, banyak orang menjadi egois untuk diri sendiri. Saudara-saudara, ingatlah, balas kebaikan Tuhan. Jangan saudara berdiam diri. Jangan saudara-saudara merasa, ya sudah cukup begini, tidak melakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Balas kebaikannya Tuhan dengan apa yang bisa saudara kerjakan. Daud menyediakan dengan limpahnya untuk pembangunan bait Allah. Dia menyediakan dengan luar biasanya. Haleluya. Oleh sebab itu, setiap umat Tuhan kiranya ingat akan segala kebaikannya Tuhan. Ketika saudara ingat akan kebaikan Tuhan, maka saudara mengucap syukur senantiasa. Dan yang kedua, saudara-saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan yang ketiga, untuk ingat terus kebaikan Tuhan, saudara-saudara mau balas kasih-Nya Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan. Haleluya. Saya yakin berkat Tuhan dahsyat turun ke atas umat-Nya. Kita akan menaikkan pujian bahwa semua umat Tuhan yang ikut dalam ibadah ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, cinta akan Tuhan. Renungkan firman Allah, ingat akan segala kebaikan-Nya. Aku mengasihi Engkau Yesus, ku renungkan firman-Mu. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Siapa yang mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Nyanyi pujian ini dengan segenap hati. Taruh tangan saudara di dada dan renungkan apa saudara yang mau ingat-ingat akan kebaikannya Tuhan,
akan karyanya Tuhan. Renungkan itu dalam hidup kita. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib, perbuatan-perbuatannya yang dahsyat, pertolongannya, penebusannya, bahkan hal-hal yang indah yang Tuhan sudah lakukan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu. Siapa mau menyenangkan hati Tuhan, katakan menyenangkanmu, senangkan. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Kami nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Karya-Mu yang ajaib, karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada saat ini kami terus berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tolonglah ya Tuhan, lalukanlah dari segala hal yang jahat. Ada kestabilan politik ekonomi, ada kestabilan keamanan di seluruh pelosok tanah air. Dalam penanganan pandemi COVID-19, Tuhan memberikan hikmat buat para dokter dan perawat, buat tenaga kesehatan yang lain. Tuhan juga tolong mereka yang ada di garis depan. Lindungi, lindungi, lindungi Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Sebab firman-Mu mengatakan usahakanlah kesejahteraan kota. Kami berdoa kota kami, kota yang dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Penghujung ibadah ini, kami merendahkan diri kami dan menaikkan ucapan syukur kami hanya kepada Tuhan. Ingat kami akan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih.
Kami mohonkan berkat-Mu ke atas seluruh umat-Mu dimanapun berada. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Puji Tuhan, takkan perlu daerahku. Memberkati seluruh umatnya. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini saudara sudah mengikuti ibadah secara online dan kita belajar terus mengingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, perbuatannya yang ajaib. Ketika saudara sudah mendapatkan berkat dalam ibadah ini, jangan lupa untuk membagikan channel ini kepada saudara-saudara yang lain, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pada hari ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan doa dari saudara-saudara sekalian, juga persembahan dari saudara-saudara semua. Kiranya Tuhan sendiri yang membalas dan memberkati umat-Nya dimanapun saudara berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan. Amin. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu.
selamanya ku menyembahmu, selamanya ku